We are live. Halo teman-teman, kembali bersama saya. Halo Kak Eni, makasih Halo waktunya. Debbie. Teman-teman, terima kasih. Sebelumnya saya mau kenalkan diri saya Debbie Sibarani. Tujuan dari live talk ini adalah saya biasanya lakukan live talk bersama teman-teman sesama digital business owner yang ada di seluruh dunia. Saat ini saya kembali lagi membawa Indonesian business entrepreneur, digital entrepreneur yang berasal dari New Zealand. Nanti kita kenalan lebih lanjut dengan Kak Eni. Nah, satu-satunya tujuan untuk live talk ini adalah untuk memberikan kalian semua inspirasi, khususnya yang sesama rantauan seperti kita, yang sesama parents or moms sama seperti kita, either kalian full-time employees, either kalian full-time mom, it does not matter, bahwa kalian juga tetap bisa menghasilkan dari rumah. Nah, nanti pokok pembahasan kita adalah ada beberapa poin yang mau saya tanya sama Kak Eni, seperti mengenai kenapa pentingnya kita punya backup plan dan kenapa particularly bisnis ini yang dia pilih instead of those hundreds business online out there. Kenapa dia putuskan bahwa this is the right business for me. So without further ado, kita kenalan dulu yuk dengan Kak Eni. Kak Eni, makasih sudah di sini. Halo Debbie, Apa thank you kabar? banget. Baik, baik. New Thank Zealand you sekarang? banget Debbie. Ya, sama-sama Kak. Makasih waktunya untuk mau share dan give your thoughts ya. Ini pembahasan yang sehari-hari kita maksudnya sering kita abaikan ya, bahwa penting kita punya another stream of income atau backup plan, hanya saja kita ignore karena kita too comfortable with our own career, our existing career ya. Tapi before kita ke sana, aku mau tanya, let's kenalan dulu. Bisa cerita tentang backgroundmu Kak, dulu kamu di Indonesia kerja sebelum merantau di bagian apa, atau background dan current jobsmu apa? Please, thank you Kak. Ya, thank you Debbie buat inviting me on this live interview. Thank you banget. Halo teman-teman semuanya, selamat malam dari New Zealand. Sekarang jam 9 malam. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat sore buat teman-teman yang ada di luar negeri. Dan terima kasih buat waktunya. Uh, untuk perkenalan, namaku Eni, aku dari Medan, asal dari Medan, dan untuk background pekerjaan aku, sebelumnya aku sebelum immigrate to New Zealand, aku as an early childhood educator. Jadi kindergarten dari preschool teacher, toddler teacher, as an early childhood teacher for 14 years. But before I was an early childhood educator, aku juga pernah kerja di cruise line as in the hospitality cruise line for 4 years. After that, moved to go to the land Indonesia, bekerja sebagai guru. Dan setelah itu saya dan family move to New Zealand, immigrate. Aku sebagai as an international student. Tapi di saat aku sambil sekolah saya tetap bekerja juga part time. Jadi part time, kuliah, jaga anak, jaga rumah, semuanya full full house. Dan itu sangat, tapi puji Tuhan aku bisa selesai kuliah juga pada waktunya. Tapi setelah selesai kuliah, walaupun saya mempunyai ijazah dari Indonesia, ijazah S1, mungkin semua teman-teman tahu kita walaupun kita sudah punya ijazah imigran, kita as an imigran, ijazah kami itu tidak digunakan sama sekali di negara ini. Jadi somehow kadang saya ingin mencoba sebagai registrasi as an early childhood teacher, registrasi di New Zealand, tapi it's not an easy. Akhirnya saya bekerja setelah lulus dari kuliah. Ini saya coba melamar dan it's not easy juga mencari office job di sini di New Zealand karena mereka semuanya harus dari yang kalau nggak orang Kiwi, kalau harus yang experience in office, dan aku nggak punya experience in office juga dan aku as a teacher, a full teacher. Ini saya bekerja in the hospitality industry di perhotelan for 3 years as a housekeeper. Setelah itu pandemik datang,
dan semua staff itu redundant termasuk diriku. Dan di situ aku pindah sekarang aku bekerja di Caravan Industry. Awalnya aku as a beginner, aku karena kan masih baru, aku as a cleaning the caravan for 2 years. After that, my employee trusted me to do the marketing job to help him. Ya, jadi my current job as a marketing, I'm a full-time employee, as a mom, as a wife, and proud of digital business owner juga. Wah, Begitulah. hebat. Iya, jadi nggak rahasia umum memang kalau kita ke merantau pasti everything start from zero ya. Kita nggak malu-malu untuk istilahnya lupain itu ijazah, terus kita start bener-bener from zero, doing the housekeeping, doing the cleaning, apa aja yang bisa, yang halal dan legal untuk dapetin income ya kan. Nah, from those experience Kak, ya kan kamu mengalami pengurangan pekerjaan ya kan di previous jobs. And then now sekarang you are settle gitu di caravan company. Nah, apa sih menurutmu pentingnya punya backup stream of income? Meskipun saat ini kamu punya monthly salary gitu, fixed income every month. Tapi apa buatmu pentingnya punya another stream of income atau backup? Ya, my point of view itu sebelumnya aku dan suami memang punya cukup wages yang cukup baik. Tapi setelah kami hidup di New Zealand selama 6 tahun, sudah mau 7 tahun sih, nearly 7 years. Wages kami itu hanya untuk bayar setiap hari tagihan, bills, car insurance, semua insurance yang kita harus pay every year, every month, and all the household expenses. Debbie, di sini orang bilang kalau kita imigran, kita mau pursue more happiness, tapi it's not a fairy tale. Yeah, exactly. Kita harus working hard. Bagaimana harus working hard? Dan kalau saya hanya mengandalkan, awalnya saya cuma hanya mau mengandalkan dari suami yang bekerja, tapi setelah itu saya pikir itu tidak enough. Karena kalau kalau cuma hanya dia bekerja, semua akan nggak cukup buat kami. Kita kan masih punya family yang di back home, baby. Dan itu mereka juga butuh support. Kita masih punya parents, dan itu it's not really enough. Dan kalau kita punya, akhirnya saya bekerja full time, walaupun kita bisa menutupi, oke, tapi itu hanya cukup pas-pasan saja, Debbie. Hanya cukup buat ya ada savings. Tapi kalau kita mau lebih enjoy, kita mau extra more income, itu which is really too tight, very tight kita punya. Ini saya pikir aku harus merubah. Aku nggak mau lagi pula saya tidak mau bekerja the rest of my whole life, Debbie. Yeah. Ini saya berpikir this is not the right thing. I think I miss something. Karena walaupun kita bekerja keras pun, kita mau support family, kita mau better future, dan kita mau sampai kapan, Debbie, kita bekerja. Ini saya mencari untuk bisa generate more income. Selama saya masih produktif dan suami masih produktif, kita masih bisa bekerja, kita membangun, mencari another source of income untuk bisa menutupi hal-hal yang lainnya. Which is kita bisa bantu family, extended family, back home. Kalau kita mau traveling, kita ada another of income. Kalau kita mau ada sesuatu yang ada lumbung keuangan yang kita tuh udah kuat fondasinya. Jadi itu which is aku selalu berpikir, jadi kita tidak tahu bagaimana dengan hari esok, karena life is so uncertain, is tidak stabil. Kita bisa tahu seperti pandemi itu membuka mata buat kami semua akan digoncangkan.
Jadi termasuk dalam hal keuangan, dalam pekerjaan, dalam status kami sebagai jabatan kami, itu semua akan digoncangkan. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mhm. Jadi alangkah baiknya saya selalu mencari solusi, antisipasi lah. Mhm. In case ada sesuatu emergency datang, kita ada fondasi yang kuat dalam specifically in the financial ya, Mhm. dalam keuangan kami, Mhm. kita ada itu, ada generate more income. Mhm. Mhm. Iya. Dan itu yang Mhm. cukup aku bersyukur sih ya, Debbie ya. Aku bisa membangun, mencari another source of income di samping kami mempunyai pekerjaan yang full time juga. Itu Iya, sering makasih Kak Eni. Debbie. Iya benar, kita Mm-mm. sering nggak bukan rahasia juga bahwa kita pengen cari sesuatu ya pekerjaan di luar sana ya double jobs, triple jobs gitu ya. Itu kita lakukan ya. Cuman at the end pasti kan ada sesuatu yang kita sacrifice ya di situ. Apalagi kita yang statusnya ibu gitu kan pasti time sama anak-anak pasti akan berkurang. Hmm. Um, kita do plenty of stuff to secure our financial khususnya untuk kita yang parents untuk our kids gitu ya. Dan sekarang aja kita satu income aja nggak cukup gitu. Salary dari kita sebagai employee aja nggak cukup. Ada suami pun um, tetap tetap nggak bisa kita andalkan dari sana aja. Seperti yang kamu bilang, pandemik membuat kita pelajaran kalau something happen with our current job, meskipun kita ada suami gitu ya, kita tetap bisa do cover everything ya, meskipun tadi kamu bilang kita harus ya kalau kita kan kita harus tetap support family back home ya meskipun mereka nggak minta, udah kebiasaan lah buat kita ya. Terus kamu tadi mention untuk kerja sampai tua, siapa yang secure gitu ya, karena kalau kita baru pindah ke luar negeri, kan security untuk pensiun kita kan nggak sebesar untuk orang-orang yang citizen kan. Jadi kita harus kerja keras lebih dibandingkan mereka yang sudah kerja dari awal di negeri mereka sendiri gitu. So I'm so agree with you Kak. Jadi another stream of income itu nggak cuman untuk secure pay the bills on monthly basis, on daily basis, pay the tuition fees for the kids education, but in case something emergency happen, then we can still secure our main saving, especially for kids ya kalau ada kayak misalnya kalau kayak kamu waktu itu lost your job, but if you don't have something another saving, then you have to dig in the main saving, right? And then kalau something happen, terus anak tiba-tiba butuh something for education atau we never know ya, our parents back home needs support, then nanti ini kan makin decrease gitu. Gimana caranya this is the main saving itu nggak diganggu gugat, terus kita have another stream of income gitu. Jadi ini another stream of income ini yang akan support our lifestyle, our family and so on. Thank you udah give your point of view. Nah, kamu kan sekarang business owner nih, meskipun employee, full time employee. Kenapa kamu pilih digital business ini? From those hundreds or thousands of digital business or traditional business, kenapa kamu pilih digital business, Kak? Oke. To be honest, aku belum pernah jump into online business dan aku memang belum, to be honest juga, saya belum pernah melakukan bisnis online yang lain-lainnya. Memang saya punya kerinduan, udah lama aku rindu bisa mempunyai searching something that we can, as I mentioned early, to have a secure financial. Tapi saya tidak tahu bagaimana dan saya melihat sebelum aku membangun bisnis ini, karena saya bekerja di karavan juga, Debbie, dan aku melihat itu kan seperti bisnis tradisional. Mereka menjual karavan, harus ada stok, harus ada yard, di mana yard itu sangat besar, mereka harus menstok setiap karavan itu dijual ke customer. Dan which is aku lihat itu sangat butuh biaya yang sangat besar, Debbie.
is a huge amount of money. Mereka harus bangun juga bisnis tradisional mereka, dan juga itu tidak harus rekrut semua tenaga kerja, walaupun itu is not a big, not many member, tapi which is mereka harus bayar terus kan, cost of listriknya, semuanya operasional itu semua mereka harus pay. Dan for me, kalau kita membangun bisnis tradisional itu, aku juga pernah terpikir, di sini pun tidak mungkin di New Zealand kita harus registrasi ini, harus license ini, harus ada approval dari what is a Ministry of Health. If we want to build a restaurant, Ministry of Health harus ada license-nya, which is uh, a lot of money that we have to spend. Dan I also see, or juga aku melihat di New Zealand ada beberapa mall juga, beberapa toko juga ditutup, baby. Jadi itu tidak memungkinkan saya untuk membuka bisnis tradisional karena saya pun tidak punya pengalaman bisnis. Ini saya bersyukur bisnis aku menemukan bisnis ini, which is sangat fleksibel buat saya. Satu, sangat fleksibel karena ini run by automatic system. Aku melihat dimanapun aku, walaupun saya bekerja full time, aku bisa tetap run this business, checking this business karena ini fully automatic system, kita yang bekerja di belakang dan kita bisa bekerja dari mana saja. Itu yang saya suka, jadi walaupun saya bekerja, kadang saya selalu membawa device untuk kita bisa checking. Semuanya kita bisa checking, kita bisa follow watching mastermind, follow the training on site, during the break time, lunch time. Jadi saya selalu sneaking, try to squeeze the time. Dan aku suka dengan bisnis ini karena bisnis ini memberikan aku personal growth ya, baby ya. Which is not only financial freedom, tapi also personal growth buat saya. Karena aku bersyukur kami diajarkan lewat bisnis ini, banyak sekali kita dalam mindset ini kita yang sangat berperan, sangat penting. Kalau kita mau maju dalam bisnis ini memang tidak segampang. Semua ada proses yang kita harus lewati. Proses itulah, apakah kita tetap mau setia, tetap mau komitmen, tetap mau konsisten, semua tangan kami. Jadi kita yang memutuskan. Jadi ya, aku bersyukur dan juga lewat bisnis ini kita bisa bertemu dengan teman-teman dari semua negara. Seperti Debbie di Jerman, aku di New Zealand, ada yang di USA. Jadi not only kalau seperti di Kafan itu memang marketnya only New Zealand, Debbie, just New Zealand. Jadi only lokal ya, only just within the one country. But with this business, we can reach global network marketing. Jadi we can reach, we can also make friends with many people dari background manapun saja pun kita bisa belajar. Dan aku bersyukur lewat bisnis ini ya kita nggak perlu tech savvy karena saya pun nggak pintar dalam teknologi, Debbie. Jadi aku belajar dari zero, benar-benar dari zero. Asal kita ada kemauan untuk kemauan yang sangat kuat dan burning desire untuk mau belajar, humble diri kita dari mula-mula. Karena semua tidak ada mustahil kalau kita mau belajar. Dan aku juga bersyukur bisnis ini juga legit, Debbie. Karena kita kan tinggal di luar negeri ya, Debbie ya. Jadi aku harus semuanya legit dan 100% fast register. So blessing, Debbie. I found this business. Even though aku belum pernah melakukan online bisnis yang lain, tapi aku bersyukur lewat bisnis ini Tuhan membuka jalan buat kami. Lewat kami bisa generate another source income through the best. I mean for me is the best way to generate another source of income, which is aku bisa time dengan time flexibility yang aku suka ya. Seperti sekarang kita juga anakku sedang tidur, kita bisa do the business talk.
Jadi which is really amazing. Kita nggak perlu do another job. We can do from Mhm. home. Mhm. Is that Mhm. correct, Debbie? Iya, exactly, Kak. Karena, Iya. kalau kita employee, udah gitu mom, kita udah punya certain schedule ya kan. Jadi waktu Iya. untuk kerja, waktu untuk urus anak-anak dan keluarga. Jadi paling most of us itu bisa lakukan bisnisnya kan di night time ya, di jam 9 PM ke Iya. above. Nah, apalagi pekerjaan yang apakah kita mau bekerja lagi di jam 9 ke atas gitu. Nah, itu kan memang bisa aja ya, kita dapatkan another Too job tired. at 9 PM. Cuman kan apalagi pekerjaannya physical job pasti kan, another physical Iya. job, entah itu kita kerja di restoran ya kan sebagai Iya. waitress atau apa saja, atau kita nurse di hospital gitu. Jadi by having a digital business, kita just do it simply from home gitu. Oke, day job kita punya, we are working for somebody else, but in the night time we can just check 1 hour, 2 hours of our business and we work for ourselves. So in case something Mhm. happen with our day job, we can still have income from our business. So I think it's a Mhm. smart way ya Iya. in Iya. generating another source of income. So kamu mention tadi untuk sum it up before we close this, kamu mention tadi bisnisnya legal, karena ini yang paling penting ya, kita bukan bisnis yang abal-abal, di mana kita pay taxes every month, every year, any income that we generate from the business. And then the second one, kamu bilang tadi nggak perlu tax savvy, karena kita semua nggak punya pengalaman, most of us, untuk run the business, and we are successfully run it. Dan kamu bilang tadi, mention apa lagi tadi, reaching the world ya, exactly itu sebabnya kalau kita punya bisnis tradisional hanya within beberapa kilometer saja our market, but with digital business we can reach any countries with yang mempunyai access to wifi gitu. Jadi so thank you so much Kak Eni. So kamu mau kasih tahu jika ada teman-teman di luar sana yang tertarik untuk belajar atau ingin tahu informasi mengenai bisnisnya, how to get the free access kah Kak? Ya, ya, untuk viewers dan teman-teman yang the best way to get this access is to watch the free webinar 90 minutes. Melihat free webinar which is no cost, itu free. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, ini semuanya no cost. Dan memang kita butuh teman-teman dedikasikan waktu dulu 90 minutes untuk watch free webinar, melihat dan mengenal lebih jauh bagaimana bisnis digital ini seperti apa. Dan teman-teman nanti bisa bisa decide uh, if this is for you or not. Kalau teman-teman pikir, oh ini bukan buat saya, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman lihat dulu webinarnya. Kalau memang teman-teman tertarik juga dengan after that udah watching, oh I'm so interested, you can reach to Debbie or us, or yes, we are very glad to help you. And yeah, there is no, I mean, tidak perlu takut untuk melihat webinar. Jadi kita memang hopefully bisa inspire teman-teman di sana, karena kita pun tindakan dasarnya itu melihat dari yang paling dasar itu dengan melihat webinar dulu sih teman-teman. Jadi memang awalnya kalau memang teman-teman masih doubt, masih skeptical, is okay, is normal. Karena saya pun juga skeptical. Jadi semuanya ada tindakan iman. Kalau memang kita punya hati yang damai, tindakan iman, semua akan berlanjut dengan hal yang lebih baik. Iya, Jadi aku betul. berharap teman-teman bisa decide lebih wise. Iya, benar. Karena kan kita akan tahu setelah kita mendapatkan informasi kan. Jadi Hmm. mungkin kalian lihat ada beberapa live talk atau beberapa ads gitu ya on your news feed, running the business online. So how to get the info, the knowledge about it. Then you need to ask questions and then dig in more information, observe about it, and then that's how you get everything ya, it's clear. So just to sum it up again, bisnisnya dia ini tidak ada yang berhubungan dengan
MLM ya dan enggak. Jadi ini legitimate business on your own name. Jadi dan registered on your own name ya. Jadi you are not working for somebody else, you work for yourself. And kita nggak ada lakukan inventory barang, pengiriman segala macam enggak. Jadi nanti everything will be informed what kind of franchising business it is in the webinar. Nanti ask questions jika kalian ada pertanyaan. Okay? So, thank you so much Kak Eni for your valuable time and I wish you really success in your business, in your career, in your family. And I hope this inspire everybody who's watching live or replay later. Do you want to say something else before we close this one, Kak Eni? Ya, aku berharap teman-teman bisa find out more information through the webinar. Ya, karena kita berharap teman-teman bisa do the research, take the action. Yeah, That's all. exactly. Yeah. Thank you so much, Kak Eni. Thank you, everybody, and Thank you. see you guys on the next live. Bye. God bless. Yeah, thank you. God bless. Bye-bye.